Viral perseteruan dua tokoh besar Kang Deddy Mulyadi dan Hercules yang terus mencuat di sejumlah media hingga membuat heboh publik sekarang ini. Kang Deddy Mulyadi yang merupakan seorang politis nyentrik Jawa Barat yang dikenal dengan gaya belusukan dan kecintaannya pada masyarakat dan budaya lokal. Sementara Hercules Rosario Marsal yang notabene adalah mantan preman legendaris yang kini dikenal sebagai ketua Grip Jaya, tokoh masyarakat dan pengusaha. Lantas bagaimana perseteruan itu sekarang hingga barisan suku Baduy lantang dan siap turun langsung membela Kang Deddy untuk hadapi Hercules, hingga Buya Yahya memberi penegasan penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Berawal saat Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat yang menyusul banyaknya keluhan aksi pemerasan oleh organisasi masyarakat atau ormas khusus, yang puncak kejadiannya pada 18 April lalu saat polisi berupaya menangkap tersangka kasus pengerusakan, perbuatan tidak menyenangkan, dan kepemilikan senjata api yang diduga ketua Ormas Grip Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok. Saat proses penangkapan, 3 dari 4 mobil dibakar oknum Grip Jaya Depok. Dan untuk menangkap hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa kasus ini merupakan bentuk premanisme. Tetapi Hercules selaku ketua Grip Jaya tak terima ormasnya disebut melakukan tindakan premanisme, hingga Hercules pun meminta pemerintah Jawa Barat untuk merangkul ormas, bukan memberantasnya dan menyamakan dengan preman. Jika permintaan Hercules diabaikan, dia mengancam akan mengepung gedung sate bersama 50.000 anggotanya, dan Hercules juga mengingatkan bahwa ormas berperan besar dalam kemenangan Kang Deddy pada pemilihan Gubernur Jawa Barat yang lalu. Pastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bisa rusuh, harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan sama asli asasi. negara yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melakukan tindak mereka sesuai berlaku belajar. Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak suka datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Adu argumen di media sosial pun terus memanas, tapi yang mengejutkan, dukungan tak terduga datang dari masyarakat adat suku Baduy yang secara terbuka menyatakan simpati dan dukungannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan bagi mereka, Kang Deddy bukan sekedar politisi, tapi seorang sahabat yang selama ini menjaga nilai-nilai budaya dan menghormati kearifan lokal, yang dikenal bahwa KDM memang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat adat tanpa protokol dan basa-basi.
Apakah keduanya akan bertemu dan menyelesaikan perbedaan, ataukah konflik akan terus bergulir menjadi bagian dari dinamika sosial politik Indonesia yang penuh warna? Inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan, aku akan menarik kuat untuk maju. Jika aku di belakang, aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Itu cara hidup yang baik. Tapi kalau sudah cara saling menjatuhkan, saling merendahkan, kesombongan dari pemimpin, kesombongan dari bawahan, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi tolonglah, ini kami ingin membangun cara hidup, bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga, bahkan dengan presiden pun juga demikian. Jangan sampai perbedaan pandang politik saja langsung jadi musuh. Kita satu bangsa, satu tanah air, kok gampang jadi musuh, tuh ada apa sih? Nah gitu loh. Bagaimana kalau kita menjadi kawan semuanya? Kalau ada kekurangan tentu dong, tugas kita tuh menyempurnakan. Dan kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki, olok-olokan antara ustadz dengan ustadz, ini dengan ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki. Kita tidak merindu untuk itu semuanya. Kepada semuanya tolong, pemimpinnya siapapun dia, ini harus punya kaidah hidup yang baik. Dan kami himbau kepada siapapun, pemimpin Anda siapapun, jika mereka itu menginginkan perubahan kepada lebih baik, dukung dari sisi ini. Terlepas dari orang mana, dari manapun, karena kebaikan itu untuk kemaslahatan umat. Jika ada kekurangannya, tentu itu ijtihad mereka, wajar dong. Kalau tidak kekurangan, malaikat dong. Tinggal ini ujian bagi kita. Bagaimana cara kita membantu membuat perubahan, ya, tanpa kita harus memusuhi, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus kita memeranginya. Ini adalah ujian bagi kita yang melihat jika ada kekurangannya. Kita jangan pandai berkomentar saja. Yuk kita bersama-sama bangun negeri ini. Baik presidennya, gubernurnya, bupatinya, pak lurahnya, pak RT-nya. Ayo kita dukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan dalam bertakwa. Biasakan kita menyebut kebaikan seseorang. Kalau kita belum bisa menyebut karena punya permasalahan pribadi, paling tidak kita tidak menyebut kejelekannya. Jadi kalau tidak menjadi juru damai, paling tidak jangan menjadi pengadu domba deh gitu. Tapi hari ini Masya Allah, kita sudah terbiasa dengan caci maki dan olok-olok, mengungkap, bongkar, membongkar kesalahan. Sehingga orang awam pun berani sekarang mengungkap atau mencaci, mengolok orang-orang tokoh atau ulama. Sebenarnya lesan kita sudah terbiasa dengan caci maki, olok, dan membicarakan kejelekan seseorang. Maka kita rubah sekarang. Kita ingin bicarakan kebaikan. Biasakan membicarakan kebaikan seseorang. Bahwa setiap pemimpin yang bertujuan hingga berperilaku baik pun pasti ada saja kekurangan. Dan bila ada satu hal yang kurang, kita wajib mengingatkan, namun kritikan bisa disampaikan secara baik dan santun untuk menghindari permusuhan dan pertikaian hingga membuat kegaduhan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa perdamaian bukan sekedar tidak ada perang, tetapi hadirnya keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai.